A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi oleh Allah SWT peluang untuk bertemu dan melaksanakan ibadah sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Oleh karenanya kami mengingatkan untuk saya pribadi dan semua yang hadir, hendaknya kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, antara lain nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Pak Bambang, mohon maaf saya tidak jadi duduk di bawah, Pak. Tadinya saya malu berdiri di atas, mau milih duduk di bawah, tapi mungkin ibu-ibu nanti bilang kok nggak kelihatan karena saya pendek. Jadi mohon maaf saya berdiri di sini memberanikan diri dalam pengertian saya sebenarnya tidak menggunakan istilah kultum kuliah 7 menit. Kenapa? Saya menyadari pengetahuan saya tentang keagamaan memang masih harus banyak belajar. Oleh karena itu mohon maaf jika nanti banyak kekurangan apa yang saya sampaikan. Ibu dan Bapak, nah satu aja nih saya lupa penggalan selanjutnya apa yang terjadi, mungkin dibantu Pak Rizal. Allah itu pertama kali bertemu dengan manusia itu yang namanya masih sebutan janin, itu di dalam rahim ibunya. Maka di Al-Quran ada satu bagian dari surah itu yang menjelaskan peristiwanya. Lalu Allah menyatakan, alastum birabbikum, qalu bala syahidan. Alhamdulillah. Oleh karena itu kalau sering diingatkan para dai, para penceramah sebelumnya, di bulan puasa ini kita itu diingatkan kembali apa yang sudah pernah diikrarkan oleh diri kita pada saat bertemu dengan Allah SWT. Oleh karenanya Ramadan seperti kita dengarkan dari berbagai para penceramah, ini adalah peristiwa yang sungguh-sungguh luar biasa, karena kita itu akan berhadapan langsung dengan Allah SWT. Oh mohon maaf, saya ada kelupaan. Salam hormat kita, takzim kita kepada Rasulullah SAW atas segala apa yang telah kita terima dan seterusnya. Untuk Rasulullah, keluarganya, dan kita sendiri. Mohon maaf tadi kelupaan yang saya sampaikan. Nah oleh karena itu kita diwanti-wanti, dipesan oleh para penceramah, oleh dai kita, guru kita, hendaknya mempersiapkan diri sebaik-baiknya, karena kita akan bertemu dengan Allah SWT. Sehingga ini hanya bukan saya ya, ini hanya beberapa yang pernah disampaikan, saya ulang saja. Mempersiapkan bertemunya Ramadan, melaksanakan apa selama bulan Ramadan, dan seterusnya dan seterusnya. Ibu dan Bapak, saya membaca tulisan dari saudara kita yang ada di komplek ini, namanya Mas Erik. Mas Erik itu pernah menyusun atau menulis buku judulnya Food Combining di bulan Ramadan. Tapi saya tidak akan menjelaskan keseluruhan,
hanya cuplikan beberapa saja yang akan saya sampaikan, kalau istilah saya berbagi informasi saja. Mas Erik ini menulis dengan kalimat yang luar biasa. Salah satunya saya bacakan saja dari pengalaman ayat Al-Quran tersebut. Maksudnya ayat Al-Quran itu 185 yang sering kita dengar dari para penceramah. Dengan jelas kita tangkap puasa dimaksudkan sebagai alat untuk menguji, alat menguji coba keimanan serta instrumen pencapaian derajat ketakwaan tiap individu. Jadi kalau nanti kita betul mengikuti apa yang ditulis Mas Erik ini, maka diharapkan hasil akhir ujian ini, ujian kita selama bulan Ramadan adalah meningkatnya keimanan, meningkatnya derajat ketakwaan. Mari Bapak Ibu, termasuk saya sendiri, saya mengingatkan diri saya sendiri, kita coba apa yang disampaikan ini dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai teladan kita di dalam menjalankan saum, di dalam menjalankan siam. Kalau tadi malam disampaikan saum dan siam itu beda, tadi malam sudah kita dengarkan, karena khas bulan Ramadan saja. Nah, keteladanan Rasulullah itu sebenarnya kalau kita ikuti, maka utamanya ibu-ibu itu tidak akan repot-repot amat. Bahkan anggaran belanja kita pun tidak akan melonjak. Kenapa? Ada beberapa catatan. Makan sahur misalnya adalah keberkatan, merupakan suatu berkat. Oleh itu, jangan kamu meninggalkannya meskipun salah seorang antara kamu hanya minum seteguk air. Itu makan sahur. Ini riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad. Dari Anas bin Malik, beliau menyatakan adalah Rasulullah berbuka dengan rutab, kurma segar sebelum sholat. Jadi maksudnya berbuka sebelum sholat kurma segar. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamr, kurma kering. Bahkan jika tidak ada kurma kering, beliau meneguk air saja. Riwayat Ahmad, hadis riwayat Ahmad bin Abu Dawud. Nah, kalau kita merujuk apa yang meneladani, bukan meniru maksud saya, teladan dari Rasulullah ini, saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak tidak harus berpikir apakah boros apa tidak. Nah, kenapa pilihannya itu? Mungkin ibu bapak sudah baca juga ya. Jadi sungguh luar biasa bahwa sampai kapanpun perilaku-perilaku yang dilakukan Rasulullah yang juga sebagai perwujudan apa yang diperintahkan Allah oleh Rasulullah kepada Rasulullah. Kenapa pilihannya kurma? Ada sementara pendapat bahwa kalau puasa orang itu kan menahan makan, menahan hawa nafsu, dan makannya hanya sebegitu saja. Oleh karenanya, kalau dihitung-hitung secara ilmu gizi, kemungkinan kita itu perlu tenaga, perlu menghimpun tenaga lagi setelah berbuka atau pada waktu berbuka. Nah, Bapak Ibu, ada sementara orang mengatakan pencernaan kita itu diistirahatkan sementara waktu. Coba ya kita kalau istilah kemarin Ustadz yang muda itu yang mengatakan ada
penelitian Al-Quran dan sebagainya itu kan menyatakan coba kita belajar dengan cermat mentadaburi Quran, betul ya? Nah itu kurma itu setelah diteliti, memang kurma itu mengandung zat gula, tapi kadarnya rendah. Nah Bapak Ibu, kalau ilustrasi yang gampang, menurut saya ya, supaya betul-betul bahwa puasa itu sebenarnya alat pencernaan kita tidak beristirahat, alat dalaman kita tidak beristirahat, hanya fungsinya itu derajat apa ya, kalau tadinya 100% maka menurun, dikurangi. Nah, tetapi tetap berjalan fungsi organ-organ kita itu. Katakanlah yang terkait dengan gula. Kalau kita masukkan ke dalam tubuh kita melalui pencernaan, kandungan gula yang ada di kurma dengan kandungan gula di sumber gula makanan kita itu paling rendah kurma. Kenapa? Supaya kalau kita memasukkan sesuatu yang tadinya alat pencernaan kita yang disebut istirahat itu masih bekerja tapi pelan. Oleh karenanya kalau bahasa di kampung saya itu jangan ngeget, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita baik waktu sahur maupun waktu berbuka puasa, jangan mengagetkan. Ibaratnya dia baru bisa menghaluskan, ini ilustrasi mudahnya saja, hanya 1,5 3 biji biarnya, 3 biji sumber karbohidrat itu, ya sumber gula antara karbohidrat, kalau ditumpuk katakanlah dari 1 on kemudian diguyur 1 kilo, itu betapa beratnya mesin alat pencernaan kita itu melakukan tugasnya. Oleh karena itu beliau mencontohkan kesederhanaan tadi, bahkan kalau tidak ada itu air saja cukup. Ibu dan Bapak, kalau kita sering mendengar istilah di kedokteran, jangan terjadi dehidrasi tubuh kita itu. Makanan lain nggak masuk nggak apa-apa, tapi air harus ada dalam tubuh itu. Nah oleh karenanya disarankan supaya tidak memaksa alat-alat dalaman, alat pencernaan kita itu utamanya untuk bekerja keras. Nah apa akibatnya? Ini ada satu ilustrasi yang digambarkan oleh seorang yang menurut teman-temannya itu dia meneliti bagaimana pengaruh makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Maaf ya Bapak Ibu, ini ceritanya mudah-mudahan tidak terjadi di tempat ini. Ada satu kejadian bulan puasa seperti ini, jamaah itu tadinya sehat-sehat saja, ikut berbuka puasa bersama. Tetapi ada satu kejadian, salah satu di antara jamaah itu tahu-tahu roboh pada saat sholat itu. Nah, maaf ya, kita kan pernah mengalami juga itu meskipun bulan puasa pada waktu Mbah Ahmad itu, tapi bukan terkaitan dengan Mbah Ahmad, hanya keterkaitan dengan tadi memaksa memasukkan sesuatu. Bapak dan Ibu, untuk kita itu selalu diingatkan, cobalah periksa kesehatan, bagaimana kondisi tubuh kita ini. Apakah kelebihan gula, apakah kelebihan asam urat, apakah kelebihan zat-zat yang lainnya, maka sering disebut kita harus cek kesehatan. Nah, bagi sekali lagi maaf, saudara-saudara kita yang gemuk, itu kecenderungannya, sekali lagi kecenderungan bukan semuanya, tekanan darahnya mesti tinggi. Nah karena apa? Ilustrasinya, maaf saya sedikit belajar ilmu hayat. Jadi lemak-lemak yang numpuk di tubuh kita itu akan menghimpit sekitarnya. Termasuklah kapiler-kapiler kita itu, pembuluh-pembuluh darah kita itu sebagian kecepit, atau bahkan banyak kerak yang masuk karena dari makanan-makanan yang tidak terkontrol oleh kita itu. Ternyata singkat cerita,
Beliau itu waktu berbuka bersama, semua kalau bahasa di kampung saya tuh semua disikat habis. Apa saja dimakan. Bahkan sumber karbohidrat yang berbagai macam itu pun masuk. Karbohidrat, gula maksud saya. Sirup, seger, ya tahu Pak? Makanan-makanan segala macam yang dihidangkan enak. Nah, kalau kita ingat Rasulullah, itu yang sebenarnya kalau istilah gampang itu berlebihan. Karena masuk berbagai macam tadi karbohidrat, ada gula dan sebagainya, maka pankreas kita yang sebenarnya baru saja bekerja pelan-pelan memproduksi insulin itu kewalahan. Karena kewalahan, singkat cerita dalam kisah itu, maka yang terjadi adalah tekanan darah yang makin meningkat, akhirnya pecah pembuluh rambut dan sebagainya itu. Itulah penyebab beliau meninggal. Nah, oleh karenanya sungguh luar biasa keteladanan Rasulullah itu. Mari Bapak Ibu, kalau teman-teman kedokteran itu, maaf ya, ini dalam bahasa Inggrisnya saya nirukan aja. You are what you eat. Kondisi apapun Anda ini tergantung panjenengan semua ini memasukkan makanan apa saja. Nah, kalau sudah mengerti itu ya harus disadari. Misalnya saja, nih contohnya saya, kalau jelek saya masih suka makan, apalagi kalau di resepsi, mesti dihidangkan diantaranya kambing guling. Saya masih makan. Teman-teman mengatakan, Mas buat hati-hati. Iya, saya juga hati-hati. Lalu nekat makan itu? Ya, tapi saya tahu diri. Paling hanya beberapa sendok saja. Dan kalau sesudah itu saya tidak makan lagi daging kambing, apalagi yang dibakar setengah matang dan sebagainya itu, selama 2 minggu sekurang-kurangnya. Jadi Bu Bapak, sebenarnya kalau kita sekali lagi percaya penuh, dan saya yakin percaya, Rasulullah itu memberikan keteladanan yang luar biasa. Ini baru faktor, kalau istilah itu kan ada ya, santapan rohani dan santapan jasmani. Dua-duanya ada di dalam itu. Santapan rohani, kita mempercayai Al-Quran dan hadis, yang kalau pada bulan puasa itu selalu kita harus dengan tekun, dengan teliti mencoba belajar supaya paham apa maknanya dan apa yang harus dilakukan. Itu baru meningkat derajat ketakwaan kita, karena takwa itu kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, meneladani perilaku Rasulullah. Itu tambahan saya, mudah-mudahan kalaupun salah ya saya sendiri yang salah. Tapi karena Rasulullah itu kan, bukankah beliau itu mempraktekkan perintah-perintah dari Allah lewat Al-Quranul Karim. Jadi Bapak Ibu, maaf ya ini karena waktunya terbatas, saya hanya mengulas sedikit aja. Santapan rohani itu akan mempengaruhi santapan jasmani. Atau kalau dibalik, santapan jasmani itu akan mengingatkan juga, ayo keteladanan Rasulullah bagaimana? Kamu kok sahurnya aja seperti itu, apalagi waktu nanti buka puasa. Semua dihabiskan, semua dilahap. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, sekali lagi Ibu-ibu, mudah-mudahan keteladanan Rasulullah itu bisa kita ikuti, kita praktekkan, sehingga RAB-nya dapur tidak perlu berlebihan, jalan biasa-biasa saja. Karena apapun jenis makanan itu selalu ada manfaat dan ada mudaratnya. Nah, itu yang perlu kita betul-betul memahami dengan baik. Oleh karenanya saya mengingatkan saja, bazar itu bagus, nggak apa-apa. Karena ada kalanya orang yang perlu ada tambahan gula.
Karena waktu sebelumnya dia gulanya kurang. Tapi juga harus diingat, jadi makan hendaknya ingat yang kita masukkan itu akan berpengaruh besar terhadap kesehatan kita. Nah, itulah salah satu perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya Ramadan ini kita itu diuji lagi. Tadi kalimat yang bagus dari Mas siapa tadi? Mas Erik, itu kita sedang Allah itu dengan puasa menguji coba keimanan serta instrumen peran pencapaian derajat ketakwaan. Mudah-mudahan sekilas info ini bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika banyak kekurangan apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Yang baik datang dari Allah, yang banyak kekurangan adalah saya pribadi. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.